Nah, tapi jika dibandingkan dengan iman dengan fisik, tentunya lebih dahulu kekuatan iman dibandingkan kekuatan fisik. Nah, tapi yang terbaiknya yang kuat imannya dan kuat juga fisiknya. Nah, itu yang paling tingginya. Setelahnya dibawanya ya yang kuat imannya, tapi tidak kuat fisiknya. Tentu lebih baik dibandingkan dengan kuat fisik tapi iman lemah. Nah, ini kan kalah ini. Mending iman kuat, fisik lemah daripada fisik kuat tapi iman lemah. Ya, jadi pokoknya iman yang paling bagusnya, yang paling baik dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu tidak akan bisa menjadi kuat tanpa dengan ilmu agama. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Talbis Iblis, ya dalam kitab Talbis Iblis, itu disebutkan iblisu innama yatamakkanu minal insani ala qadri qillatil ilmi. Iblis itu hanyalah bisa menguasai dari seseorang itu sesuai dengan kadar sedikitnya ilmunya. Nah, jadi kalau sedikit ilmunya, maka iblis bisa dengan mudah menguasai. Kurang ilmu agamanya. Maka pakullama qalla ilmul insani, setiap kali ilmu seseorang itu sedikit, maka kathura tamakkunu iblisa minhu. Penguasaan iblis itu lebih banyak kepadanya. Semakin sedikit ilmunya, iblis semakin menguasainya. Semakin menguasainya. Tapi wa kullama kathural ilmu, setiap kali ilmu itu banyak, maka qalla tamakkunuhu minhu. Maka akan sedikit penguasaan iblis dari orang tersebut. Nah, jadi kuncinya kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Makanya tidak heran ketika Nabi khabarkan mayyuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan pada kebaikan, maka akan dijadikan faqih, paham dalam agama. Nah, termasuk di sini. Jadi semakin kuat ilmu agamanya, maka semakin mendapatkan kebaikan. Semakin sedikit penguasaan iblis kepada dirinya. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu. Nah, para ibu-ibu, ya para akhwat, itu nikmat besar ketika Anda mendapatkan nantinya ya pasangan penuntut ilmu, ya dapat suami penuntut ilmu, apalagi seorang pengajar, nah, misalnya ya mengajarkan ilmu agama, maka dia berbeda dengan wanita yang lainnya. Dia membantu memasakkan, mencucikan, menyiapkan, dan berbagai hal dilakukan, membantu suami menuntut ilmu, membantu suami mengajarkan ilmu. Ada nilai lebih, ada pahala besar yang dia dapatkan dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan suami bukan penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu. Maka nikmat besar. Jadi menikah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Menikah bagaimana mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dapat enaknya dunia. Ya, tapi bagaimana dengan pernikahan tersebut bisa menjadi sebab datangnya keberkahan dan tentunya mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan wa akhwati fiddin rahimakumullah, ya pentingnya ilmu tersebut. Jadi kata Ibnu Jauzi tadi, ya semakin kuat ilmunya, semakin banyak ilmunya, maka penguasaan iblis semakin berkurang pada dirinya. Tapi kapan dia ilmunya semakin kurang, semakin sedikit, maka iblis lebih mudah menguasainya. Makanya kan dalam disebutkan juga oleh beliau bahwa ya inna awwala talbis iblis 'alan nas saddun ilmi, bahwa awal perkara yang pertama kali iblis lakukan untuk berbuat makar kepada manusia itu adalah dengan menghalang-halangi mereka dari mendapatkan ilmu.
dihalang-halangi mendapatkan ilmu. Berbagai hal cara ditempuh bagaimana agar tidak belajar agama. Nah, ketika ada yang menyuruh kepada tauhid, oh ya hati-hati, itu orang suka memecah belah, itu orang suka mengkafirkan, jauhi. Ya, padahal dakwahlah tauhid. Diajak bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, tidak kepada orang-orang soleh, tidak kepada Allah SWT. Dikatakan, oh itu orang mengajak kepada merendahkan orang soleh, ya, tidak menghargai ulama dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana agar seorang itu tidak belajar agama, dijauhkan dengan berbagai cara, dibikin malas ataukah dibikin sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Nah, ataukah dibikin ribut-ribut di antara mereka supaya tidak belajar. Jadi berbagai hal dilakukan iblis bagaimana agar seorang hamba itu ya tidak mempelajari agamanya. Padahal ilmu itulah kunci mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari pelajaran kita di antara ilmu yang paling pokok adalah mempelajari tentang ya tauhid dan kesyirikan untuk kita menjauhinya. Dari pembahasan kita telah kita lewati jenis syirik, yaitu syirik khauf, syirkun fil khauf, syirik dalam ya takut. Jadi takut ini ada sifatnya berupa kesyirikan, yaitu seseorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah ada berupa berhala ataukah togut ataupun yang makhluk gaib yang dia menyangka itu bisa memberikan musibah kepada dirinya, ya, bisa menimpakan dan apa yang dia benci kepada dirinya dari hal-hal yang selain Allah SWT, dari makhluk gaib ini, ataukah dia ada tapi membuat dia meninggalkan ibadah kepada Allah lalu menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini khauf yang sifatnya kesyirikan. Seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya ya Nabi Hud, yang mereka takut-takuti Nabi Hud ya bahwa kalau dia tidak berhenti dari hal tersebut maka sembahan-sembahan mereka itu akan menimpakan mudarat kepada Hud. Begitu pula yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy yang mengancam Nabi dan para sahabat akan mendapatkan musibah dari sembahan-sembahan mereka. Ini takut yang sifatnya kesyirikan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, asani min anwa'is khaufi, di antara jenis takut adalah ayat trukal insanu ma yajib alaihi. Seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan padanya minal a'mali, dari amalan-amalan. Ya, kenapa dia tinggalkan? Khaufan, ya maf'ul li ajlihi, gara-gara takut min ba'din nasi, terhadap sebagian manusia. Dia tinggalkan ketaatan gara-gara takut kepada manusia. Maka fahadha muharramun, ini diharamkan. Wa huwa syirkun asghar, dan termasuk syirik kecil. Ya wal iyadzubillah. Ini ya kadang kita mungkin seperti itu ya. Kita khawatirkan diri kita. Kadang kita harusnya ditegur, tidak menegur. Ya, karena lemahnya iman. Takut dengan orang-orang. Nanti kesi begini kah? Nanti tidak menyumbang lagi. Sebagian ya. Kadang tidak berani menegur. Kenapa? Nanti berhenti menyumbang. Donatur itu jangan ditegur. Ini musibah juga ini. Jadi ya nasihat bagi diri kita semuanya, minta sumbangan itu jangan targetnya supaya dapatkan dana.
Tapi bagaimana agar saudara kita mendapatkan pahala dengan sumbangan tersebut? Masjid dibangun. Nah, misalnya kita berharap mengajak mereka supaya mendapatkan pahala jariah dengan sumbangannya itu. Jadi bukan sekedar yang penting dapat uang. Nah, ini tidak mencintai saudaranya. Nah, jadi butuh niat. Bagaimana agar dengan kita menjadi panitia, ya kita menjadi panitia itu membuka peluang kepada orang-orang kaum muslimin agar bisa mendapatkan pahala. Nah, adapun terpenuhinya dana itu sisi lain. Itu di belakang masalah itu. Yang penting bagaimana saudara kita mendapatkan pahala jariah dari sumbangan tersebut. Nah, jadi ya sebagian orang itu ya memang kerjanya seperti itu. Pokoknya cari uang saja kerjanya. Yang penting dapat uang. Nah, bahkan sebagian lagi mengerikan, ya dia korupsi dana. Ya padahal katanya lembaga keagamaan, tapi ya dikorupsi dananya, sumbangan. Waliyadzubillah. Ya nasallahu salam wal afiyah. Ini peringatan untuk diri kita masing-masing. Ya jangan sampai ya terjerumus dalam perbuatan korupsi ini. Ya, jangan disangka korupsi itu hanya pada lembaga-lembaga dunia ya. Lembaga maupun itu sebagian terjadi yang seperti itu. Nah, jadi ini diharamkan meninggalkan amalan yang wajib, ya meninggalkan amalan yang wajib karena takut dari manusia. Ya, jadi patokannya amalan wajib, amalan yang wajib. Kenapa? Karena takut dari manusia. Wa hadza huwal madhkur fi qoulihi ta'ala, dan ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran 173 175. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sungguh orang-orang telah berkumpul kepada kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Jadi takut-takuti orang-orang telah berkumpul ingin memberikan mudarat kepada kalian, ditakut-takuti, maka fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru keimanan mereka bertambah dengan hal tersebut. Ya, para sahabat ya, justru keimanan mereka bertambah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dialah wakil yang terbaik. Nah, jadi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika ditakut-takuti dengan manusia, mereka makin berani. Mereka semakin berani. Ini orang yang beriman. Nah, sehingga fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Maka ya berbaliklah dengan nikmat dari Allah SWT dan keutamaan darinya. Lam yamsashum su'un, kejelekan tidak menimpa mereka, wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha memiliki kemuliaan yang agung. Innama dzalikum asyaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Yang demikian itu hanyalah syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Nah, ini jadi jangan khawatirkan dengan manusia. Nah, jangan sampai kita tinggalkan kewajiban karena takut manusia. Tidak pergi sholat berjamaah, ya laki-laki. Kenapa? Malu-malu dibilang ustaz. Ya, lewat tetangganya, assalamualaikum Pak Ustaz. Malu-malu. Nah, tidak jadi pergi sholat berjamaah. Padahal cuma dibilangin Pak Ustaz, tidak pergi lagi berjamaah. Nah, ini terlalu ya taliwai. Wallahu musta'an. Barang tadi apa-apai, ya masih mending diucapkan ucapannya bagus. Nah, harusnya kan ya bersyukur, alhamdulillah, bukan dibilangin preman. Nah, apalagi kalau sekedar ucapan itu ya jangan terlalu dipedulikan.
Ucapan manusia tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Nah, jadi yang perlu kita tadabburi itu Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Adapun ucapan manusia yang yang menjelek-jelekkan ketika kita menjalankan ketaatan, maka jangan ditadabburi. Wah, Nabi bilang ke ustaz. Akhirnya merenung di rumahnya. Wah, malu sekali. Akhirnya tidak pergi sholat berjamaah. Contoh kecil ya, contoh kecil. Ataukah ya ucapan-ucapan yang lainnya. Nah, dibilangi janggo-janggo, apalah. Nah, maka santai saja. Lihat katanya sana itu. Yang berjenggot itu apa? Seperti di dekat jembatan sana Ancol sana itu. Ya. Maka ya tidak usah ditadaburi. Daripada sana yang menggonggong tidak berjenggot, ya misalnya kan, ya mending itu berjenggot daripada yang tidak berjenggot yang menggonggong sana. Ya, kalau mau dibalas, ya tapi tidak ada, istinya tidak usah dipedulikan coba manusia. Nah, jadi meninggalkan amalan karena takut dengan manusia. Ini diharamkan. Jadi amalan yang wajib ya, bukan amalan yang sunnah. Tayyib. Wa hadza aidan, dan ini juga huwal khauful madhkur fil hadithi. Itu takut yang disebutkan dalam hadis alladzi rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa beliau bersabda la yahqir ahadukum nafsahu. Nah, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian itu merendahkan dirinya. Nah, merendahkan dirinya. Meremehkan, menganggap enteng dirinya. Ya, bersifat pesimis ya. Intinya merasa tidak ada harganya. Dan ini sebetulnya hal yang kurang bagus ya. Kita semua itu dicipta itu ada gunanya. Jangankan manusia, kita ini lalat pun ada gunanya. Padahal binatang menjijikkan, ulat pun ada gunanya. Apalagi kita manusia. Maka jangan pernah menjadi orang yang pesimis. Kita punya banyak kelebihan. Nah, cuma mungkin terlalu besar rasa malunya, sehingga dalam dirinya itu ada bakat yang tersembunyi. Nah, mau dimunculkan. Sebetulnya dia jago ceramah misalnya, jago jadi imam, cuma selalu merasa grogi. Ya misalnya kan, dia sudah lancar baca kitab misalnya, dia bisa berbicara, tapi terlalu khawatir dengan manusia. Yang dipikirkan adalah pikirannya manusia, pikiran ucapannya orang-orang yang hanya sekedar mempertakuti dirinya. Padahal ya tidak juga ya. Jadi sebetulnya dia takut salah. Maka ini hal yang tidak perlu dihiraukan. Jangan merendahkan diri kita. Kita punya potensi besar. Kita punya bakat. Sebetulnya cuma tersembunyi. Nah, butuh sehingga muncul itu pembakar semangatnya. Ya, jadi Anda punya manfaat semuanya, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Jadi lalat saja ada manfaatnya, nyamuk ada manfaatnya, apalagi kita yang memang fi ahsani taqwim, yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Maka kita jangan pernah menjadi orang yang pesimis. Nah, jadi tadi ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Jangan menjadi yang lemah. Makanya kata Nabi, la yahqir ahadukum nafsahu. Janganlah salah satu dari kalian itu merendahkan dirinya, meremehkan, menghinakan dirinya. Qalu, bagaimana itu Rasulullah? Kaifa yahqiru ahaduna nafsahu? Bagaimana salah satu dari kami itu merendahkan dirinya? Nah, qala, maka boleh menjawab, yara amran lillah. Dia melihat ada suatu perkara dari Allah Subhanahu wa taala alaihi,
wajib baginya fihi maqalun. Dia berucap, dia berbicara pada perkara tersebut. Harusnya dia menyampaikan, harusnya dia menegur. Nah, harusnya dia berbicara. Tapi summa la yaqulu fihi, dia tidak berucap pada perkara tersebut. Diam saja. Nah, diam saja. Nah, jadi harus dia sudah menegur, tapi diam-diam saja. Nah, ini kekuatan iman, kesiapan berdakwah ilallah. Nah, kesiapan hati kita, mental kita. Kalau saya sampaikan ini, bagaimana nantinya ya? Ya, bagaimana sikapnya sama saya? Jadi berbagai hal dibisikkan syaitan. Jangan sampaikan, jangan sampaikan. Resikonya bagaimana? Lihat kata Rasulullah, fayaqulullah azza jalla lahu yaumil qiyamah. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza. Apa yang menghalangi kamu mengucapkan pada perkara ini? Kenapa tidak ucapkan? Kenapa tidak sampaikan? Kenapa tidak? Ya, menegur. Nah, ini apa? Enggak usah tunjuk orang ya. Termasuk kita sendiri. Kita terlalu banyak harusnya ditegur orang tapi tidak menegur. Kenapa? Takut sama orang. Takut dengan orang tersebut. Ya bukan karena maslahat ini. Beda kan kalau dia ada maslahatnya. Oh, jangan dulu ditegur. Kalau ditegur sekarang beresiko. Nah, nanti kalau sudah berduaan misalnya baru saya sampaikan. Itu tidak ada masalah. Maslahat. Makanya kan ya likulli maqalin maqamun wa likulli maqalin maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapan di situ. Sesuaikan kondisi. Bukan sembarangan berbicara tidak pada tempatnya. Nah, jadi ini beda. Tapi ini maka apa? Ini ya dikatakan kepada ya, apa yang menghalangi kamu mengucapkan ini dan itu? Kenapa tidak menegur? Kenapa tidak mendakwahnya? Kenapa tidak melarangnya dan seterusnya? Nah, maka fayaqulu, dia akan menjawab pada hari kiamat, khasyatun nas. Saya takut kepada orang-orang. Nah, ini. Maka fayaqulullahu azza wajal, fa iyaya kunta haqqa an takhsha. Maka hanya kepadaku. Lihat maf'ul bihnya dikedepankan. Fa iyaya, hanya kepadaku. Taib. Ya bukan maf'ul bih ya. Apa namanya? Taib. Ya hanya maf'ul bih. Hanya kepadaku itu engkau lebih layak untuk takut. Jadi hanya kepada saya itu engkau layak ya untuk takut. Nah, maka Allah menghujai orang-orang yang ketika di dunia dia tidak menegur, dia tidak melarang gara-gara takut kepada manusia. Ya, dan kalau kita pikirkannya, inilah tauhid, keimanan. Bukan karena Rasulullah menyebutkan dari riwayat Tirmidzi, wa alam annal ummata law ijtama'at al ayyam fawqa bi syai'in lam yanfa'u syai'in la bi syai'in qad qatallahu laka. Ketahuilah bahwa andaikan seluruh umat itu berkumpul, semuanya berkumpul ingin memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya, walau annahum ijtama'u ala yadurruka bi syai'in, andaikan mereka seluruhnya berkumpul ingin memberikan mudarat kepada kamu, ingin mencelakakan kamu, maka mereka semua tidak akan memberikan mudarat kepada engkau kecuali apa yang telah Allah takdirkan menimpamu. Ya. Jadi tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak takdirkan. Biar berkumpul satu kampung, satu negara, memberikan mudarat, ya, bahkan seluruh makhluk yang memberikan mudarat. Kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak akan menimpa. Nah, jadi apa yang menimpa kita tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau keimanan ya kokoh. Ya, tak belum tentu langsung praktek ya. Nah, pokoknya nanti ketemuan langsung. Nah, ya kalau iman lagi kokoh ya begitu. Tapi ya demikian. Iman itu naik turun. Jadi kalau orang yang bertauhid demikian, mereka waktu itu tidak takut karena dia yakin
Tak ada sesuatu pun yang menimpanya kecuali pasti dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ditimpa sesuatu mudarat takdir Allah. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, biar berkumpul seluruh makhluk, tidak akan bisa menimpakan mudarat kepada kita. Makanya jangan takut kepada manusia. Ya makanya jangan merendahkan diri kalian. Nah, yang sampai nanti Allah SWT di hari kiamat itu menghujai kita dan kita tidak punya hujah, tidak bisa menjawab dari tersebut. Maka ya kata Allah, hanya kepadaku engkau harus ya lebih layak untuk takut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran untuk kita semuanya. Ya bagaimana pentingnya mukmin yang kuat. Maka tadi kita sebutkan ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Bagaimana bisa iman menjadi kuat? Ya tadi dengan ilmu. Apa yang bisa menguatkan? Ilmu tauhid. Nah, tapi kalau tidak belajar tauhid, ya demikian. Baik. Ini yang kedua. Ya mudah-mudahan ya habis ini menambah semangat ya, bahwa ya kita harus mulai perlahan-lahan memberanikan diri menegur. Ya, apakah menyampaikan ataupun melarang dari kejelekan. Nah, semoga dimudahkan kita berdakwah ilallah, ya dakwah ilallah. Nah, makanya butuh ilmu tauhid sehingga kuat tawakalnya. Nah, yang ketiga, asal-itu min anwa'il khawfi al-khawfu tabi'iyyu. Ya, takut yang sifatnya tabiat. Ya, tabiat. Memang ya wajar. Seperti wahwal khawfu min aduwin, takut dari musuh. Au sab'in, atau binatang buas. Au ghairi dzalika, atau selain hal tersebut. Maka fahadza laysa bimadmumin, ini tidak tercela. Ya, takut sama singa, takut sama anjing, takut sama ular, ya takut sama kecoa tidak ya. Bukan takut, itu geli saya kan. Geli. Ya masa cowok takut sama kecoa. Nah, kalau takut sama istri ya wajar atau tidak ini? Wajar. Wajar kita takut sama istri. Nah, yang mengatur strategi ya politik daripada ribut-ribut terus yang mengalah saja. Nah, jadi rumah tangga itu jangan dibayangkan mulus terus. Rumah tangga itu ya Pak, semuanya punya kekurangan. Namanya dua jiwa yang berbeda bertemu, ya pasti. Nah, makanya ucapan istri itu ya jangan ditadaburi juga. Biarkan. Sifatnya memang seperti itu. Suka keluar banyak ucapan-ucapan. Mungkin karena pengaruh capek, pengaruh stres di rumah, banyak sel kerjaan. Dia cuma butuh pelampiasan saja. Jadi tidak usah ditadaburi, tidak usah direnungkan. Wih, tadi istriku bilang begini-begini. Tidak usah dipikirkan. Jangan saja ya angin yang lewat. Nah, ya, jadi ya takut tabiat katanya, takut istri. Nah, kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Maka Nabi Musa pun keluar dari kampung tersebut khaifan, maf'ul ajrihi, dalam keadaan takut. Ya, yataraqqabu atau hal ya, dalam keadaan takut. Ya, hal. Dalam keadaan takut yataraqqabu, sambil waspada. Ya, takut dikejar karena boleh membunuh salah seorang dari warga di situ, sehingga takut. Nah, beliau lari. Jadi takut tabiat. Tayyib. Ini takut tabiat aja. Sama dengan takut ya, takut ular. Wajar orang takut ular. Nah, katanya kenapa ular tidak dikasih kaki? Ya, karena kalau dikasih kaki napitoki. Nah, kata orang kan gitu. Dikasih kaki ya napito aja tak. Ya, kata orang. Makanya ular tidak dikasih kaki. Jadi takut binatang buas itu wajar.
itu wajar. Takut api, ya takut tenggelam, takut apa? Ya dan lain-lain. Maka ini ya tidak tercela. Ya, cuma nantinya ketika dia mengantarkan kepada meninggalkan kewajiban ataukah menempuh larangan, maka itu takut ini menjadi haram. Menjadi haram nantinya. Misalnya tidak pergi sholat. Ya, kenapa tidak pergi sholat? Takut di dalam apa? Ada nanti sesuatu. Ya, padahal tidak ada sih. Takut pergi berwudu. Nanti katanya muncul apa? Sesuatu sehingga tidak pergi sholat. Makanya takut yang menjadi haram. Tayyib. Qala beliau jelaskan, amman naul awal pun jenis yang pertama yaitu takut sir. Alladzi wa khaufus sirri, takut yang tersembunyi. Fa huwa min a'dzami anwa'il ibadati. Ini termasuk jenis ibadah yang paling besar. Maka fayajibu ikhlasuhu lillahi azza wajalla. Wajib memurnikan takut ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takut ini. Wa kadzalika an-nawsan, demikian pula takut yang kedua, fa huwa min huquqil ibadati. Itu di antara hak-hak beribadah. Wa mukammilatiha, dan dari penyempurna ibadah. Nah, jadi takut yang kedua tadi. Wa ma'ana qawli inna ma dzalika syaitanu khaifa awliya'ah. Hal tersebut adalah syaitan yang menakuti wali-walinya. Ayu khawwifukum bi awliya'ihi. Itu menakut-nakuti kalian dengan ya walinya. Maka fala takhafu wa khafuni. Takutlah, maka janganlah kalian takut pada mereka itu, tapi takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nahyu minallah lil mu'minin. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pada orang-orang beriman, ayyakhafu ghairahu. Tayyib. Agar mereka ya jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun lahum, dan perintah untuk mereka ayyaksiru khaufahum alaihi, agar mencukupkan takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang kita takuti. Makhluk andaikan dia berbuat mudarat kepada kita, ujung-ujungnya kan mati, selesai. Ya, paling tingginya kan mati, selesai. Tapi selamat. Tapi kalau dia karena takutnya tersebut sehingga menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kan ya resikonya jauh lebih besar. Bisa kekal dalam neraka ketika dia tidak bertobat darinya. Maka jangan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai mereka, makhluk tersebut. Mereka bisa memberikan mudarat kepada kita ketika Allah mengizinkan, ketika Allah menghendaki. Maka apapun yang menimpa kita karena gangguan makhluk tersebut dari mudarat yang menimpa kita, itu adalah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya takut tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa idza akhlasu al-khaufa, jika mereka mengikhlaskan takut tersebut, wa jami'an wa ibadati, dan seluruh jenis ibadah, a'tahum ma yuriduna, maka Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Wa amnahum wa ammanahum mimma yakhafun, dan Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka dari apa mereka takuti. Ini Allah memberikan rasa aman. Ini kalau manusia tersebut betul-betul memurnikan takutnya dan sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan apa yang mereka inginkan dan juga memberikan rasa aman kepada mereka. Kama qala Allah taala, alaysa Allahu bikafin abadah. Ya, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunih, dan mereka hanyalah menakut-nakuti engkau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa min kaidi aduwillah, di antara makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu ayyu khawifal mu'minina min jundihi wa uliyahi, itu mempertakuti orang beriman dari pasukan mereka dan dari tentara dan wali-wali penolong mereka, li alla yujahiduhum, agar kaum muslimin itu tidak berjihad, wala ya'muru
ya'muruhum bima'rufin wala yanhauhum an munkarin. Agar mereka tidak memerintahkan ma'ruf dan tidak melarang dari kemungkaran. Ini, itu syaitan yang mempertakut-takuti kita. Jangan tegur, jangan dakwai, jangan larang. Nah, ditakut-takuti. Nah, jadi supaya mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini tujuannya. Wa akhbara ta'ala anna hadza min kaidis syaitan wa takhwifihi. Allah kabarkan ini termasuk dari makar syaitan dan penakut-nakutan dari syaitan. Nah, wa nahana an nakhafahum. Allah larang kita untuk takut kepada mereka. Fakullama qawiya imanul abdi, maka setiap kali hamba itu kuat imannya, zalihu khaufu awliya syaitan, akan hilang dari takut dari penolong-penolong syaitan, dari tentara-tentara syaitan. Ini dengan iman yang semakin kuat, iman semakin kuat. Nah, tapi wa kullama dha'ufa imanuhu, setiap imannya melemah, qawiya khaufu, maka rasa takutnya itu menjadi kuat di yang musuh-musuh. Ini jadi kembali kepada imanan, mana kembali kepada tauhid. Nah, maka ini ikhwan fiddin rahimanallah, ya perhebat tauhid kita. Ya perhebat tauhid kita, kunci kekuatan dan tidak mungkin kuat iman tanpa ilmu. Dan tidak mungkin kuat iman tanpa, maka ya bersabar dalam ilmu, bersama mempelajarinya, dan ingat makar-makar syaitan, bagaimana makarnya untuk menghalang-halangi orang dari belajar agama. Ya, itu makar yang pertama dari agama. Berbagai cara dilakukan agar kita mendapatkan ilmu. Nah, apakah dibikin malas, ataukah dibikin sibuk, ataukah dibikin bermusuhan, ataukah dengan berbagai hal. Pokoknya ilmu tidak sampai kepadanya. Maka hati-hati dari makar-makar iblis, la'natullah alaihi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada pembahasan berikutnya, masih terkait dengan rasa takut ya. Ini baru satu jenis kesyirikan ya, baru masalah takut. Belum lagi masalah kecintaan, masalah harapan dan yang lainnya. Masalah ketawakalan. Jadi dari perkara-perkara hati. Jadi syirik itu banyak sekali. Ada yang sifatnya syirik dalam keyakinan dari hati, ada syirik dari perbuatan lisan, dan ada perbuatan kesyirikan dari anggota tubuh. Dan ini semua perlu kita pelajari, wajib kita pelajari, agar kita bisa menjauhinya. Jadi mengenal kesyirikan itu bukan untuk dikerjakan. Makanya kata salaf, arabtu syarra la lisyarri lakin litaqi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menjauhinya.